Halo bro, edisi review MacBook Pro yang baru saya dapat sekitar 1 mingguan yang lalu. Barangnya masih bagus, no minus. Tapi saya di sini nggak membahas harganya berapa, harga bekasnya berapa, harga barunya berapa. Saya lebih akan membahas apa sih keistimewaan atau keunggulan dari MacBook ini dan apa kekurangannya. Yang pertama, sistem keamanan operasi yang baik. Tidak seperti laptop yang lain yang pada umumnya kita pakai seperti Asus, HP. Itu virus seringnya dia masuknya atau menyerangnya di sistem-sistem itu, sistem Windows maksudnya. Untuk sistemnya MacBook ini jarang sekali virus seperti Trojan itu yang bisa masuk ke sistemnya MacBook ini. Kemudian yang kedua, desainnya keren, desainnya minimalis. Ini kan desainnya terlihat tipis, nggak seperti kebanyakan laptop itu kan dia desainnya lebih tebal. Walaupun dari dulu sampai sekarang MacBook ini desainnya ya gini-gini aja, nggak ada perubahan, tapi masih terlihat elegan. Kemudian keunggulan lainnya yaitu ini MacBook ini dilengkapi dengan Retina display. Kalau nggak salah itu mulai tahun 2012. Ya kan, itu MacBook ini udah dilengkapi dengan Retina display, sehingga kalau misalkan kita buat kerja, buat desain itu nggak pedih di mata. Lain dengan laptop pada umumnya itu kan dia nggak dilengkapi dengan Retina display ini. Jadi kalau misalkan kita buat kerja itu kan cepet capek kalau desktop, laptop biasa itu. Kemudian selanjutnya hardware-nya ini berkualitas tinggi. Ketika menggunakan MacBook ini akan terasa jauh lebih nyaman. Kelebihan berikutnya yaitu baterai. Baterainya sangat tahan lama. Kalau misalkan Anda beli MacBook ini baru itu penggunaan normal itu bisa sampai 2-3 hari. Itu keistimewaannya itu. Rata-rata pengguna MacBook ini kesukaannya dia karena baterainya itu kuat. Itu tadi kelebihannya. Sebagian dari kelebihan MacBook Pro ini tentu saja masih banyak lagi kelebihannya, nggak mungkin saya jelaskan satu persatu, ya kan. Kemudian kelemahan dari MacBook Pro ini kalau menurut saya yang pertama itu harganya yang pasti jauh lebih mahal daripada laptop biasa. Kalau misalkan kita punya uang, satu MacBook ini bisa dapat 2 laptop biasa. Nah itu dia kekurangannya, masih mahal. Kemudian kelemahan yang kedua, tempat servisnya itu jarang. Kalau misalkan kita hidup di kota itu kemungkinan masih masih banyak yang bisa servis. Di mall-mall itu masih banyak. Kalau misalkan Anda hidupnya di pedesaan, di kecamatan, itu saya rasa jarang yang bisa servis ini laptop. Kemudian selanjutnya yaitu harga aksesorisnya lumayan mahal. Seperti misalkan ada kerusakan di Retina display, di keyboard, di cas, itu harganya masih di atas 1 juta. MacBook ini dia cepat panas. Kalau misalkan kita
pengen dingin, ya tentu saja kita akan nambah lagi nanti software tambahan, ya kan. Tentunya nanti ada biaya tambahan, kita keluar biaya tambahan lagi gitu. Ya, itu tadi review MacBook Pro yang baru saya beli ini. Kemudian pertanyaannya, apakah kita perlu beli apa enggak? Kalau beli rugi apa enggak? Kalau menurut saya sih tergantung kalian. Kalau misalkan kalian uangnya banyak, ya lebih baik beli, karena tentu saja masih unggul ini MacBook daripada laptop biasa, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita pergi di cafe, ya kan, cafe itu kalau kita pakai MacBook ini itu terlihat elit, terlihat mewah, seperti itu. Itu saja review kita kali ini tentang MacBook Pro ini. Jangan lupa subscribe, like, comment agar channel saya lebih berkembang lagi. Terima kasih.